Zentia, NPM 24610081, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, 2. Laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, 3. Nilai waktu keuangan anuitas, keempat, analisis laporan keuangan dan analisis laporan keuangan kelas. Jadi, mari kita tonton videonya. Bye-bye. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan mengkaji pengelolaan sumber daya uang dengan tepat sasaran dari tujuan bisnis. Manajemen keuangan mengarahkan perilaku mengoptimalkan uang untuk kelancaran profesionalisasi dalam suatu organisasi. Kajian kecerdasan dalam mendapatkan uang dan mengolokasikannya sehingga profesionalisasi perusahaan lancar dan mampu berkinerja baik. Manajemen keuangan memulai dari sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan input dengan pertimbangan yang tepat sehingga manfaatnya lebih besar daripada biaya. Manajemen keuangan benefits costs. Manajemen keuangan memutar standar etika yaitu menjadikan bahwa uang itu merupakan sumber daya. 2. Manajemen keuangan mengarahkan perilaku manajer untuk berpikir positif dalam setiap keputusan keuangan, mengoptimalkan benefit yang normal. Pengertian manajemen keuangan, JV-friendly manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Joseph Messi, Financial Management sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Pengertian manajemen keuangan menurut Goodman dan Doyle dalam bukunya Corporate Financial, manajemen keuangan adalah keseluruhan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan yang digunakan pada bisnis. Manajemen keuangan selalu mengarahkan ke satu hal, agar setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan efisien. Tujuan manajemen keuangan, 1. Memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. 4. Memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasar pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. 5. Memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Manajemen keuangan financial education adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal yang berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara mengeluarkan biayanya. Ada 2 jenis financial education, yaitu jangka panjang, struktur modal, berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. 2. Jangka pendek, modal kerja, berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal. Fungsi manajemen keuangan, 1. Dasar perencanaan keputusan dan kontrol keuangan, 2. Pemanfaatan aset, 3. Pengelolaan modal. Fungsi manajemen keuangan, 4. Pengelolaan surplus, 5. Pengelolaan arus kas, 6. Manajemen risiko. Prinsip manajemen keuangan, 1. Prinsip konsistensi, 2. Prinsip akuntabilitas, 3. Prinsip transparansi, 4. Prinsip kelangsungan hidup, 5. Prinsip integritas, 6. Prinsip standar akuntansi. Mengapa manajemen keuangan penting? 1. Membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, pengelolaan dana, menggunakan dan mengelola dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. 2. Membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang penting dan meningkatkan profitabilitas organisasi sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi. 3. Memberikan stabilitas ekonomi. 4. Mendorong karyawan untuk menghemat uang yang membantu mereka dalam merencanakan keuangan pribadi. Baik, itu saja presentasi tentang manajemen keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Laporan keuangan juga bagian dari proses pelaporan keuangan dan yang lengkap meliputi adalah 1. Laporan neraca balance sheet, 2. Laporan laba atau rugi, income statement, 3. Laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas, cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah 1. Membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, 2. Membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan proses yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Dan tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak, bagi kreditur mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Jenis pertanyaan yang timbul dalam kredit: 1. Apa dasar meminjam? Apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier? 2. Bagaimana struktur modal perusahaannya, berapa besar hutangnya, bagaimana pembayaran hutang pada waktu lalu. Ketiga, bagaimana likuiditas perusahaannya, apa sumber untuk membayar hutang. Keempat, bagaimana modal kerja perusahaan, apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasi. Bagaimana tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak, bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. 2. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Ketiga, perubahan apa harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Analisis laporan keuangan. 4. Kelompok analisis. 1. Analisis rasio keuangan, 2. Analisis tren, 3. Analisis komposite, 4. Analisis indeksis. 1. Analisis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan: 1. Rasio stabilitas solvensi, 2. Rasio aktivitas activity, ketiga rasio leverage keuangan, financial leverage, keempat rasio profitability. Analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari 1. Tingkat rasio secara individual, 2. Perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, perkembangan rasio, 3. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. 5. Kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan 1, nilai waktu uang, anuitas. Konsep nilai waktu uang. 1. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. 2. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Mengapa? Interest and compound interest. 1. Laba interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang diinvestasikannya. 2. Compound interest adalah laba yang diterima dari investasi yang berasal laba suatu investasi sebelumnya. Konsep dasar. 1. Jika nilai nominalnya sama, uang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. 2. Lebih baik menerima uang 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. 3. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. 6. Rumus utama. 1. Nilai yang akan datang, future value. 2. Nilai sekarang, present value. 3. Nilai yang akan datang dari anuitas, future value of an annuity. 4. Nilai sekarang dari anuitas, present value of an annuity. 5. Anuitas atau angsuran hutang, break contract. 6. Anuitas cadangan penggantian, sinking fund.
Nilai yang akan datang dari annuities sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat annuities: 1. Jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payments. 2. Jarak periode antar angsuran sama, equal periods between payments. Ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. In arrears. Nilai yang akan datang dari nilai 1. Nilai uang Rp 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 kali tanda kurung 1 plus 10% tanda kurung 3 sama dengan Rp 1.331.000. Pada akhir tahun keempat, uang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi Rp 1.000 kali banding 1 plus 10% tanda kurung 2 sama dengan 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 kali tanda kurung 1.000 plus 10% kurung 1 sama dengan 1.100. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 2. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 1. Laporan neraca balance sheet. 2. Laporan laba atau rugi income statement. 3. Laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Apa sih tujuan analisis laporan keuangan? 1. Membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. 2. Membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Ketiga, membantu pemakaian laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisis laporan keuntungan bagi berbagai pihak, bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Jenis pertanyaan yang timbul dalam kredit: 1. Apa dasar meminjam? Apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier? Kedua, bagaimana struktur moda perusahaannya, berapa besar hutangnya, bagaimana pembayaran hutang pada waktu lalu. Ketiga, bagaimana likuiditas perusahaannya, apa sumber utama untuk membayar hutang. Keempat, bagaimana modal kerja perusahaan, apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasi. Tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak, bagi manajemen untuk mengetahui 1. Seberapa baik kerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. 2. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi perusahaan. Ketiga, perubahan apa harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. 4. Kelompok analisis. 1. Analisis rasio keuangan. 2. Analisis trend. 3. Analisis common size. 4. Analisis indeksing. Jenis analisis rasio keuangan: 1. Rasio solvabilitas solvency. 2. Rasio activity. 3. Rasio leverage keuangan financial leverage. Keempat, rasio profitability. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari 1. Tingkat rasio secara individual. 2. Perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, perkembangan rasio. Ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. 5. Kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Contoh kasus analisis keuangan: laporan laba rugi PT Fonta, laporan laba rugi tahun 2009. Penjualan 90.000, harga pokok penjualan 55.000, laba kotor 35.000, biaya operasi, biaya gaji 13.500, biaya bunga 1.500,
biaya asuransi 500, biaya iklan 4.500, biaya utilitas 2.000, biaya depresi 7.500, total jadi 29.500. Laba sebelum pajak 5.500, pajak penghasilan 800. Laba bersih yang didapatkan PT Fontana adalah 4.700. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan di presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.